Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari saya undang untuk kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, dudukkan kepala kita, dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau tahan intinya memberkati kami Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersyukur lagi untuk Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang baik Tuhan, Engkau tak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau memberikan jalan untuk kami Yesus. Tiba saatnya kami mau bersyukur, Engkau berikan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus karena anugerah Tuhan, kita ada di hari ini. Aku nggak bisa duduk bawah. Tuhan akan selalu Iya. Ku
kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiring Engkau Yesus. Itulah kesempatan hidupku, ku dapat semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku, ku yang pasang semua hati untuk mengenang
Ini kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Oh baik. Amin Tuhan. Bapa, meskipun sekeliling kami menarik kami jauh dari Engkau Tuhan, Engkau selalu menarik kami kembali Tuhan. Amin. Memberikan jalan yang baik untuk kami. Yes. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang membela. Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Engkau yang selalu dalam kami Tuhan. Amin. Dalam sejarah janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah difirmankan, terjadi saat kita percaya. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela.
terima kasih. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kiranya kita akan bersuka cita dalam nama-Mu Tuhan. Lawan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang percaya kita sama-sama katakan amin. Cantik ya. Cantik kali. Kan udah datang baju Hari ini kita rasa bahagia Bapak Ibu. Kita berkumpul sama saudara-saudara seiman kita. Amin. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kami rasa bahagia Tuhan. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Tiada yang dapat memisahkan
duduk kembali. Kita nyampe ya. Masih semangat Bapak Ibu. Amin. Shalom Joko, ada pesan masuk. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu mengambil alih setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan tanah yang subur dalam hati kami Tuhan, sehingga biji firman-Mu yang Engkau tanam dalam hati kami bisa membuah dan bisa bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Engkau selidiki Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang merancangkan indah Yesus. Terima kasih. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu Engkau yang menilai hidup kami. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. kami mau berjuang Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu yang kami tahu Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu yang kami cari Yesus. Bahkan sampai kami berjuang hingga titik kami Tuhan. Engkau yang selalu menyempurnakan hati kami Tuhan.
Supaya selalu membentuk kita di dalam Yesus. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhir. Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Kau dapat dia, ku tetap setia. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat anugerah yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, khususnya pada sore yang indah ini. Bapa, kembali Kau telah kumpulkan setiap kami, Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga besar Yohanes Suparto, datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Salah satu bentuk bahwa keluarga kami, Yerusalem baru ini, Bapa, adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang memiliki suatu komitmen bersama-sama untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Maka Tuhan, pada kesempatan siang yang indah ini, Bapa, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sampai ke tanah setiap hati kami yang paling subur. Oleh sebab itu hamba-Mu yang telah dan sudah Engkau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini semua berasal dari Roh Kudus. Maka Tuhan, Engkau menentukan setiap hati kami, menenangkan setiap jiwa kami, sehingga kami boleh benar-benar mendengarkan firman-Mu dan menikmati firman-Mu, firman demi firman yang akan disampaikan, Tuhan. Terima kasih. Maka ini yang menjadi ucapan syukur doa kami di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan selamat sore, selamat kita berbakti kembali dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa perkumpulan Yerusalem, keluarga besar Yohanes Suparto ini sudah berjalan dengan begitu luar biasa. Kita telah menetapkan diri atau memberikan diri untuk kita senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Bapa kita. Amin ya. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 122
ayat 1 sampai yang ke-6. Semua bawa HP, boleh dibuka firman Tuhannya. Mazmur pasal 122 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan baca bergantian supaya kita sama-sama menyimak firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini. Sudah ketemu, amin? Belum ya? Mazmur pasal 122 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal 122 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Sudah ketemu, amin? Amin. Kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudariku membaca ayat yang genap, dan begitu seterusnya. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kedua, Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. ayat yang ketiga, hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama-Nya, sesuai dengan peraturan bagi Israel. sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Daud. Ayat 6 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan ini begitu luar biasa, bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah membangun suatu persekutuan bersama. Amin ya. Kita telah menetapkan hati kita bersama untuk kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Nah, inilah Saudara, ketika seorang pemazmur berkata kepada Allah, ketika seorang pemazmur menuliskan tulisannya yang berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Di ayat yang pertama itu, ini ada suatu kebahagiaan di dalam hati seorang Daud. Di dalam hati seorang pemazmur ini ada suatu kebahagiaan ketika ada orang yang mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan. Jadi tidak ada keraguan di dalam hatinya. Amin. Maka keluarga besar kita juga demikian. Ketika kita diajak pergi ke rumah Tuhan, ketika kita diajak untuk beribadah, maka ada sukacita yang meluap di dalam diri kita. Amin. Karena itulah kerinduan kita. Karena itulah keinginan kita. Karena itulah tempat di mana kita, saudara-saudara yang terkasih, itu menyatu dengan Allah kita melalui pujian dan penyembahan dan firman Tuhan itu. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi umat Israel, Yerusalem itu adalah rumah Tuhan. Itu adalah pusat kehidupan rohani anak-anak Tuhan pada saat itu. Sehingga ketika Daud mendengar kata-kata bahwa ada orang yang mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan, maka sukacita itu ada di dalam dirinya. Sama seperti kita, amin ya. Ketika kita diajak untuk membuka suatu persekutuan, ketika kita diajak untuk membuka suatu ibadah, maka hati kita merasa bersukacita. Amin. Amin. Waktu itu ibu bilang sama saya kan, mama itu, ayo dibuka lagi persekutuannya. Supaya apa? Supaya kita ini semua berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kerinduan daripada orang tua kita supaya kita tidak terpencar-pencar ke sana kemari. Tetapi apa? Kita disatukan untuk apa? Bersekutu bersama dalam keluarga besar ini. Maka demikianlah yang dirasakan oleh Daud ketika ada seseorang yang mengajaknya untuk pergi ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita berkumpul ya, sebagai keluarga. Kita sedang merayakan titik awal sebuah persekutuan. Persekutuan ini bukan sekedar perkumpulan biasa, melainkan gambaran. Amin ya. Gambaran dari langkah kaki kita, langkah kaki keluarga besar yang Suparto itu untuk masuk ke gerbang-gerbang rumah Tuhan. Amin. Jadi persekutuan yang kita buat hari ini, yang kita sepakati bersama,
Ini adalah suatu gambaran di mana keluarga besar Yohanes Suparto menjejakkan diri rindu untuk melangkahkan kakinya di gerbang-gerbang rumah Tuhan. Amin ya? Nah, ini perlu untuk kita ketahui bersama. Jadi persekutuan yang penting. Mertua saya juga kapan waktu pernah bercerita dengan saya, dia mendapatkan suatu mimpi. Mendapatkan suatu mimpi bahwa ada persekutuan yang besar di tempat kita. Nah, ini artinya apa? Tuhan sedang memberikan suatu rema, memberikan suatu wawasan untuk keluarga kita senantiasa dipersatukan dalam persekutuan. Amin ya. Amin. Ini sebelum mertua saya bermimpi, ibu sudah pernah berkata seperti itu, emak sudah pernah mengatakan itu. Saya berpikir bahwa memang perlu. Dan ketika kita bersama-sama merapatkan itu, kita sama-sama, hati kita juga memiliki hal yang sama. Ayo kita buka persekutuan ini. Dan ini yang akan menjadi satu titik awal kita menuju ke gerbang-gerbang rumah Tuhan. Amin ya. Yuk. Membuka suatu persekutuan dalam rumah Tuhan ini, Bapak Saudara, ini artinya adalah kita melangkah masuk di dalam gerbang rumah Tuhan. Ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Nah, Yerusalem ini berbicara tentang keluarga. Yerusalem ini berbicara tentang keluarga kita. Maka kita hari ini harus bersama-sama menetapkan diri kita. Harus sama-sama memiliki suatu hati yang sama untuk kita dapat melangkah di rumah Tuhan ini. Amin ya Bapak Saudara ya. Nah, langkah pertama dalam membangun satu kekeluargaan yang berkenan kepada Tuhan adalah sukacita untuk bersekutu. Perhatikan ayat ini baik-baik. Aku, ayat 1 dan 2, bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Maka ketika kita diajak untuk bersekutu bersama, ada sukacita di dalam hati kita untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam rumah Tuhan itu. Pemazmur tidak merasa terbeban ketika ia diajak ke rumah Tuhan. Sebaliknya, hatinya penuh dengan apa tadi? Sukacita. Maka ini perlu. Nah, ketika kita mendengar bahwa ada satu persekutuan di dalam keluarga besar kita, maka hati kita harus penuh dengan apa? Sukacita. Pemazmur mengajarkan ini kepada kita, keluarga besar Yohanes Suparto, dan kita harus menanggapi ini. Amin ya. Kita menjawab firman Tuhan ini di dalam apa? Di dalam kehidupan kita dan perkumpulan kita setiap saat, setiap waktu dalam hidup. Persekutuan keluarga hari ini itu menggambarkan adalah Yerusalem kita, keluarga kita. Salam, selamat datang hambanya Bapak Alex Yulianto, silakan. Nah, ini pendeta muda. Bapak pendeta muda kita. Ya. Ini ada tempat di mana kaki kita berdiri bersama di dalam iman. Saat kita membuka persekutuan baru ini, biarlah dasar utama dari setiap anggota keluarga adalah kerinduan untuk apa? Untuk hadir. Dan apa? Dan diam di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Seperti ayat 1 tadi dan 2. Ketika Raja Daud mendengar ada seseorang yang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan, ada sukacita di dalam dirinya. Demikian juga keluarga besar kita. Ketika kita mendengar bahwa ada suatu persekutuan yang akan diadakan di tempat kita, maka kita menyambut dengan apa tadi? Sukacita. Selanjutnya terjadi apa ketika itu? Maka ayat yang ketiga dan 4. Hai Yerusalem yang telah dibangun sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersekutu, yaitu suku-suku Tuhan, untuk bersekutu kepada
bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua ini artinya apa? Ini menjadi satu panggilan, menjadi wadah panggilan untuk beribadah bagi banyak orang. Dari tengah-tengah keluarga besar kita, tengah-tengah keluarga Yerusalem kita ini nantinya akan menjadi satu wadah bagi persekutuan banyak orang. Jadi kita bisa menarik orang-orang di luar sana ketika mengetahui, ada satu persekutuan yang luar biasa di dalam keluarga besar Yohanes Suparto. Sehingga apa? Orang-orang di luar sana yang mendengar, melihat, lalu berbondong-bondong bersama. Untuk apa? Untuk ikut bersekutu bersama dengan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin ya? Amin. Nah, Yerusalem ini dibangun dengan rapat dan teratur akan menjadi tempat berkumpul bagi suku untuk bersyukur. Demikian pula dengan gereja keluarga yang telah dan sudah kita bangun hari ini. Ini diharapkan untuk menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Ini bukan hanya kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita juga harus menikmati hadirat Tuhan itu. Dengan cara bagaimana? Hidup senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Senantiasa ada sukacita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini kita tahu ya. Berikutnya, maka persekutuan keluarga itu, Bapak Saudara, itu tidak boleh bersifat eksklusif, ya kan? Dan tertutup hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga besar kita. Tidak. Tetapi apa? Tuhan merancangkan gereja keluarga ini agar kelak menjadi tempat di mana banyak orang dipanggil dan dijangkau untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Maka biarlah ibadah kita hari ini itu boleh menjadi satu cermin, boleh menjadi satu contoh buat orang-orang di luar sana. Sehingga orang-orang di luar sana boleh melihat, mendengar, sehingga akhirnya mereka berkumpul bersama dengan kita, bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dari rumah dan persekutuan inilah kehangatan kasih Kristus memancar, sehingga orang lain rindu untuk datang dan mengagungkan nama Tuhan. Ada kehangatan keluarga, ada kehangatan kasih mesra di dalamnya, sehingga menarik orang-orang di luar sana untuk datang bersama beribadah dengan kita. Amin ya. Itulah tujuan hidup kita. Ayat yang kelima dan keenam yang terakhir, yuk kita lihat. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi kerajaan keluarga Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa. Artinya apa ini? Ini berbicara tentang menegakkan keadilan dan melahirkan pendoa-pendoa syafaat. Amin. Nah, di ayat 5 dan 6 ini diharapkan kita dapat menegakkan keadilan melalui apa? Firman Tuhan itu. Dan ketika firman Tuhan itu adalah suatu keadilan bagi kita, kita mendapatkan keadilan di dalamnya, maka yang terjadi adalah apa? Akan lahir pendoa-pendoa syafaat di dalam keluarga besar kita. Amin ya. Nah, keadilan Tuhan di ayat yang kelima, gereja keluarga harus menjadi tempat di mana nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kasih Tuhan itu harus ditegakkan. Dan kasih tidak ada keputusasaan atau perlakuan yang tidak adil di dalam keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Lalu setelah itu melahirkan berdoa, panggilan berdoa dari persekutuan keluarga yang baru ini, Tuhan merindu melahirkan pendoa-pendoa syafaat. Pertama, kita mendoakan keluarga kita. Kedua, kita mendirikan gereja-gereja. Kita mendoakan kota kita. Kita mendoakan bangsa dan negara kita. Itu semua guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka keluarga besar Yohanes Suparto harus lahir pendoa-pendoa syafaat ini. Amin ya. Harus ada kerinduan di dalam hati kita untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Nah, ini penting. Memang seolah-olah pelayanan ini tidak terlihat, tetapi justru dari pendoa-pendoa syafaat inilah lahir generasi-generasi hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Amin.
Dari pendoa-pendoa syafaat inilah bangsa ini boleh diberkati. Amin ya. Dari pendoa-pendoa syafaat inilah maka segala permasalahan dalam kehidupan keluarga kita itu boleh dibereskan. Nah ini penting untuk kita kerjakan setiap saat, setiap waktu. Berdoa syafaat bagi keluargamu, bersyafaat bagi kotamu, bersyafaat bagi gereja-gereja Tuhan, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita, supaya kita tinggal di bangsa dan negara kita ini dengan tentram dan damai. Amin ya. Nah, maka sebab daripada itu, Bapak Saudara, ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Ini harus kita lakukan bersama-sama dengan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi ini bukan untuk kemuliaan kita. Perkumpulan ini bukan untuk suatu senang-senang saja. Bukan hanya mengumpulkan keluarga, tidak. Tetapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita berkumpul bersama di tempat ini, kita menunjukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan setelah itu, maka Pemazmur 127 itu mengatakan apa? Sia-sialah. Coba kita baca aja. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Nah ini dasarnya. Sudah ketemu semua ya? Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh memiliki cita-cita yang besar untuk persekutuan dan gereja keluarga ini. Kita ingin menjangkau banyak orang supaya orang mengenal Kristus. Betul ya? Kita ingin melahirkan pendoa-pendoa yang hebat. Dan kita ingin menegakkan kebenaran, yaitu seiring dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Namun ingat penegasan ini yang dikatakan Mazmur 127 tadi, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi dasar persekutuan kita hari ini harus berorientasi kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka ayat 1 tadi mengatakan apa? Ketika Daud mendengar ada orang mengajak dia untuk pergi ke rumah Tuhan, ada sukacita yang meluap di dalam dirinya. Karena apa? Karena dasar daripada luapan kasih Daud ini, sukacita dari Daud ini, dia melihat bahwa dia akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dia akan menyukakan hati Allahnya di tengah-tengah rumah Tuhan itu bersama dengan jemaat yang ada. Oleh sebab itu ada sukacita di dalam. Nah, Daud melihat ini. Amin ya. Nah, maka berjalan dengan kekuatan sendiri hanya akan membuahkan kelelahan dan kesia-siaan. Mari kita meletakkan Tuhan di atas dasar daripada segala apa yang menjadi impian kita. Kita meletakkan Kristus di atas dasar daripada cita-cita kita. Kita meletakkan Kristus di atas dasar dari apa yang kita inginkan. Maka ketika kita meletakkan dasar Kristus itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di atas segala-galanya, maka engkau akan diberkati. Amin ya. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Engkau akan diberkati, firman Tuhan mengatakan. Dan ketika engkau setia dalam persekutuan itu dan melakukan firman Tuhan jelas mengatakan, engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun engkau berada, engkau akan diterangi oleh cahaya firman Tuhan itu. Amin ya. Maka biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dalam persekutuan kita hari ini, boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kita. Dan biarlah apa yang telah dan sudah kita bangun hari ini, nantinya akan membuahkan suatu buah yang begitu luar biasa, yaitu buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Banyak orang sekali lagi berbondong-bondong datang bersama dengan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Nama Tuhan, saya rasa itu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita bersukacita dan biar firman Tuhan ini boleh nantinya bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah-buah, nama Tuhan diberkati.
Amin ya. Nama Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dengan satu tujuan. Mama tanya ini. Takkan. Aku dalam. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat bahagia ini. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat mati. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mau dengan kasih Tuhan, hambanya Bapak Alek berdoa buat firman Tuhan yang telah dan sudah kita dengar. Bapa, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang sampai saat ini Bapa kami boleh bisa menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dari Tuhan, kami akan menjadi Yerusalem baru Tuhan. Maka Yerusalem itu akan memancarkan sinar sekeliling kami Tuhan. Tuntun Tuhan, ajar bersetiap kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, terlebih berikan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami ini Tuhan menjadi Yerusalem yang memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Berkat percaya Tuhan, tambah hari tambah berkembang, tambah besar Tuhan. Untuk Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, untuk tambah hari persekutuan supaya Tuhan makin hari makin mengembang ke sayapnya ke atas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya kasih hamba-Mu Kau pendeta Joko ini Tuhan, dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, biar tambah hari, tambah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari. Itu kucingnya namanya siapa? Semuanya terbaik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas selamat-Mu. Kita sudah memuji, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi kebenaran Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berikan korban persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan
kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih persembahan saudara-saudari. Berikutnya. You're welcome. Puji nama Tuhan. Pengumuman ya. Bisa kata iya, minggu depan kita main ya. Mana? Di bawah semua. Tiga dua kiloan. Selesai. Udah Bang. Selesai. Minggu depan kira-kira kemana ini? Kalian arisan ke rumah.